Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Rosipina, dan bagi Anda yang baru pertama menyaksikan tayangan ini, selamat datang di ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina, dan kita masih beribadah secara online. Bagi Anda yang rindu untuk berinteraksi satu sama lain, Anda bisa menggunakan kolom komentar di bawah video ini. Dukung terus pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Rosipina dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan Anda melakukan like, komen, subscribe, dan share kanal YouTube ini sehingga memberkati lebih banyak jiwa lagi. Dan yang kedua, jangan lupa untuk memberikan persembahan dan persepuluhan ke nomor rekening BCA atas nama Diakon Thomas Cipta Mustika di nomor rekening 6600117970. Lalu apa saja kegiatan gereja selama sepekan ini? Ini dia. Gereja Baptis Indonesia Rosipina mengucapkan selamat ulang tahun bagi mereka yang merayakannya pekan ini. Siapa saja mereka? Ini dia. Jemaat yang terkasih, perketat protokol kesehatan agar kita bisa melalui pandemi ini. Apa saja itu? Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan bersih di bawah air mengalir, dan juga menggunakan hand sanitizer. Mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga vitamin. Jangan lupa untuk berolahraga secara rutin dan teratur. Beristirahat secukupnya. Dukung terus upaya pemerintah melakukan vaksinasi dan stay at home bagi Anda yang tidak memiliki kepentingan berarti di luar rumah. Sebelum beribadah, jemaat yang terkasih, saya undang Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Allah senantiasa boleh bersama dengan kami. Kami bersyukur Allah senantiasa ada bersama kami dalam setiap musim kehidupan kami. Bapa, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi kami bersyukur kami memiliki Engkau dan kami bisa melakukan segala hal bersama dengan Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, berkati setiap orang yang boleh menyaksikan tayangan ini. Berkati setiap orang yang boleh menyaksikan tayangan ini agar mereka senantiasa mendekat kepada Engkau saja Bapa. Biarkan mereka memiliki pengharapan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus saja. Bapa, kami berdoa juga untuk setiap pelayan-Mu yang mengambil pelayanan pada hari ini. Bapa, yang mau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu saja. Bapa, biarlah tayangan ini menjadi berkat bagi siapa saja yang boleh menyaksikan. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, sudah saatnya beribadah. Saksikan terus tayangan ibadah ini hingga akhirnya nanti. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya Yesus, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang kudus Tuhan. Kau kami sembah selamanya Tuhan. Kau yang layak disembah. Oh Yesus, mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan, karena hanya Dia yang layak disembah dan ditinggikan. Karena Kaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Oh haleluya Tuhan, kami naikkan syukur, kami naikkan syukur, sebab Kau Allah yang baik, sebab Kau Allah yang baik. Kami mengucap syukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Benar, Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Kami percaya Engkau hadir saat ini Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu dari keluarga demi keluarga yang ada di rumah. Biarlah mereka boleh mengikuti ibadah dan baik, dengan internet yang digunakan juga baik. Dan kami dapat mengikutinya dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa, dan kami mau lebih lagi memuji Engkau. Haleluya, amin. Halo, shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Ada sukacita hari ini, amin. Coba lihat kanan kirinya, ada senyumannya enggak? Kalau belum ada, towel kanan kirinya supaya senyum dan semangat memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan
ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, mari tepuk tangan, tepuk tangan puji Tuhan. Amin. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Mari bersukacita, amin. Masih bersukacita, amin. Katakan amin, haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, yes. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran. Katakan Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Bentuk dan ubahkan setiap hati kami, Yesus. Dalamnya kasih-Mu, Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia samakanku dengan darah yang tercurah.
ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Karena dengan darah yang tercurah Kau menebus setiap kami, Tuhan. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Selamat pagi, mari kita satukan hati kita sebelum belajar firman Tuhan. Kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena pagi hari ini Tuhan masih mengasihi kami, masih mencintai kami. Anugerah Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk kami bisa ada dan menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu. Kami percaya bahwa setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, pagi hari ini kami mau duduk diam, kami mau belajar firman Tuhan, kami berdoa biar firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap hati yang lemah, memberikan kekuatan, meneguhkan iman kami ketika kami mengiring Engkau di dalam kehidupan ini. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja dan memakai hamba-Mu ini untuk menyatakan isi hati Tuhan dan memberikan kekuatan bagi umat-Mu yang mendengarkan di mana saja. Terima kasih Bapa, berbicaralah Engkau, nyatakanlah kehendak-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat Rosipina yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya masih diberikan kesempatan untuk bisa melayani saudara semua melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita sama-sama siapkan diri kita untuk melihat kembali apa yang Tuhan ingin ajarkan di minggu pertama bulan Agustus ini. Seperti yang saudara sudah ketahui bahwa 3 bulan yang lalu, Mei, Juni, Juli, kita belajar mengenai hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dan bulan Agustus ini, kita akan melihat kalau 3 bulan yang lalu itu semua berbicara mengenai status, identitas kita sebagai warga kerajaan Allah dan kehidupan seperti apa. Tetapi kita hari ini akan melihat ternyata identitas itu nggak datang begitu saja. Ada peran serta daripada Allah, yaitu Roh Allah sendiri yang memberikan kita identitas itu. Dan hari ini kita akan melihat peran Roh Allah yang memberikan kemerdekaan atas hidup kita.
Hari ini tepat ya, masuk di bulan Agustus di mana kita sebentar lagi akan merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Itu sebabnya Panitia Mimbar sengaja mengkaitkan bulan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan tema khotbah bulan Agustus, yaitu berbicara mengenai kemerdekaan. Nah, tema bulan Agustus adalah hidup oleh roh yang memerdekakan. Dan minggu pertama ini kita akan melihat, ternyata hidup oleh roh yang memerdekakan, dan roh ini memerdekakan dari apa? Gitu ya. Di minggu pertama ini kita akan belajar bahwa roh Allah itu akan memerdekakan, bahkan Dia memerdekakan kita dari dosa. Ayat yang diberikan kepada saya adalah Roma 6 ayat yang ke-18. Berbicara demikian, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dimerdekakan dari dosa. Baik, saya mau bertanya kepada saudara, kalau hari ini saudara diperhadapkan dengan sebuah ujian. Kalau saudara yang sekolah diperhadapkan dengan ujian kenaikan kelas. Dan saudara yang sedang bekerja, saudara diperhadapkan dengan ujian kenaikan jabatan atau promosi. Seperti itu. Tapi ada hal yang menarik. Karena apa? Di awal ujian, sebelum saudara melakukan ujian, saudara dapat informasi bahwa nilai saudara itu 100. Itu udah sempurna nilai 100 ya. Nilai 100. Sebelum saudara ujian, di awal saudara udah dikasih informasi bahwa ya, saudara, nilai saudara adalah 100. Pertanyaannya, apakah saudara mau belajar atau enggak? Kalau saudara mau jawab ini, tolong ketik di kolom komentar. Saudara mau belajar atau enggak? Kalau saudara sebelum ujian sudah tahu nilai saudara itu otomatis 100. Tolong ketik di kolom komentar ya saudara. Mungkin saya juga akan berpikir, dan ngapain lagi ya susah-susah belajar, orang udah otomatis 100 kok. Nah, situasi ini kurang lebih dialami oleh jemaat di Roma, ya. Karena begini, jemaat di Roma itu ada 2 jenis. Bapak Ibu Saudara, ada 2 jenis jemaat di Roma. Yang pertama itu jemaat Yahudi Kristen, ya. Dan yang kedua itu jemaat non-Yahudi tapi dia sudah Kristen. Ada konflik di antara 2 jemaat ini. Konfliknya apa? Yang jemaat Yahudi Kristen itu menekankan bahwa orang non-Yahudi yang sudah Kristen harus hidup seperti orang Yahudi Kristen, di mana mereka harus mengikut sertakan aturan-aturan yang ada di dalam hukum Taurat dan statusnya sebagai orang Kristen. Jadi orang Kristen beriman kepada Yesus Kristus itu nggak cukup. Itu harus ditambah dengan aturan-aturan hukum Taurat seperti orang Yahudi lakukan. Tetapi ini ekstrem kanan, ya. Ekstrem kirinya orang Gentiles, ya, non-Yahudi yang Kristen mengatakan bahwa nggak perlu, iman saja sudah cukup kok. Ngapain lagi kita lakukan semua itu? Lakukan semua aturan-aturan itu, nggak perlulah. Hukum Taurat sudah nggak berlaku lagi. Sudah jelas, iman kepada Yesus Kristus sudah menolong kita untuk bisa selamat. Seperti itu. Nah, tetapi 2 kelompok ini akhirnya memunculkan paham-paham yang ekstrim. Ya. Ekstrimnya seperti apa? Yang Yahudi Kristen secara tidak sadar, mereka akhirnya terjebak di dalam yang namanya legalisme atau legalistik. Legalistik itu seperti apa sih? Gini, mereka berpikir bahwa dengan cara
memberikan aturan dan mentaati semua aturan yang tertulis itu bisa mencegah manusia berbuat dosa. Ini hukum legalistik, ini paham legalistik. Jadi makanya orang Yahudi Kristen itu menekankan, gak bisa ini, iman aja gak cukup. Ini harus tetap dipertahankan keyahudian kita. Atau hukum-hukum Taurat ini tetap harus dipertahankan dan harus semuanya diikuti. Saudara bayangkan, 613 hukum Taurat itu harus dihidupi. Dan harus ditaati. Tidak ada satu aturan pun yang gak boleh dilakukan. Ya, itu artinya semua aturan harus dilakukan dan ditambah iman kepada Yesus Kristus. Ini paham legalistik. Tetapi ekstrem yang kiri itu akhirnya secara nggak langsung terjebak di dalam paham liberalistik atau licentiousness. Artinya mereka berpikir anugerah Tuhan itu memberikan lisensi atau izin untuk melakukan dosa. Ya kan? Kan udah diselamatkan. Ya udahlah ya, boleh lakukan dosa, nggak apa-apa. Toh ada anugerah Tuhan yang mengcover kita. Nah, ini paham-paham ekstrim yang sedang dihajar oleh Rasul Paulus. Satu legalistik, satunya liberalistik. Satunya menekankan aturan-aturan, karena dengan aturan-aturan mereka berpikir ini akan mencegah manusia jatuh dalam dosa, tetapi yang ekstrem yang kiri bilang nggak perlu, anugerah sudah mengcover kita dari segala dosa, itu sebabnya nggak apa-apa lakukan dosa, dosa kecil, dosa besar, atau dosa putih, atau ya sedikit-sedikit nggak apa-apa lah, kompromi dengan dosa. Ini ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ini yang terjadi di dalam jemaat di Roma. Atau ada orang yang ketiga, tipe yang ketiga, yaitu paham pasifistik. Udahlah, yang penting saya udah cukup jadi orang Kristen. Saya nggak perlulah lakukan itu, lakukan semua hukum-hukum. Saya juga nggak mau lakukan dosa juga, saya nggak mau. Saya udah anteng aja, gitu ya. Saya jadi orang yang aman-aman aja. Saya nggak berpihak ke kanan dan ke kiri. Pokoknya saya anteng atau saya pasif aja, gitu. Nggak lakukan apapun dalam hidupnya. Orang pasifistik ini, mereka berpikir, yaudah cukup mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan selebihnya yaudah nggak perlu terlibat di dalam seluruh aturan-aturan agama atau aturan-aturan kekristenan atau segala macam itulah. Tapi di sini justru menjadi permasalahan, Bapak Ibu. Karena kekristenan tidak berbicara mengenai legalistik, kekristenan juga tidak berbicara mengenai liberalistik atau membebaskan saudara melakukan dosa, atau kekristenan juga tidak berbicara mengenai pasifistik, di mana membolehkan saudara untuk hidup santai-santai aja atau tenang-tenang aja, nggak usah aktif di gereja atau nggak usah bertumbuh di dalam iman, sudah cukup saya jadi orang Kristen, nggak usah lakukan ini, lakukan itu. Sudah cukup. Pasif. Ini 3 masalah yang ingin Paulus tekankan dan ingin Paulus benahi yang terjadi dalam jemaat di Roma. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya Bapak Ibu. Roma 6 ayat 18, tentu ini menjadi satu rangkaian paragraf dari Roma 6 ayat 15. Bahkan satu rangkaian juga dari pasal yang ke-6 ayat 1, dan satu rangkaian juga dari Roma 1 sampai 11, dan satu rangkaian juga dari Roma keseluruhan, dan satu rangkaian juga dari Kitab Perjanjian Baru, dan satu rangkaian juga dari Alkitab. Baik, maksudnya apa sih? Ya maksudnya saya mencoba untuk memberitahukan bahwa dalam pembacaan ayat firman Tuhan, saudara, kita harus bisa melihat konteks, ya, supaya saya juga terhindar dari penyampaian firman Tuhan yang melenceng. Dan ini yang saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan demi kesehatan rohani saudara sekalian.
di ayat yang ke-15. Kita mulai dari ayat yang ke-15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Roma 6 ayat 15 ini itu hampir mirip kalimatnya dengan Roma 6 ayat 1. Ayat 6 ayat 1 saya bacakan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Terus ayat yang kedua, sekali-kali tidak. Jadi sama-sama bertanya, tetapi ini sebuah kalimat retoris yang berbeda. Karena di ayat yang ke-6 ayat 1, pasal 6 ayat 1, Paulus sudah menjelaskan bahwa kehidupan manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu serta-merta sudah dibenarkan oleh karena anugerah, oleh karena kasih karunia. Dan kasih karunia Allah itu sudah menyelamatkan manusia, membebaskan manusia, mengeluarkan manusia dari kuasa dosa. Ya, kasih karunia mengeluarkan saya dan saudara dari kuasa dosa. Itu Roma 6 ayat 1. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Rasul Paulus langsung jawab, sekali-kali tidak. Ini sebuah penegasan. Jadi kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Itu Roma 6 ayat 1. Tetapi Roma 6 ayat 15 ini bicara mengenai apa? Pertanyaannya gini, jadi gimana? Ini sebuah conclusion yang ada kaitannya dari penjelasan sebelumnya, di mana Rasul Paulus sedang memberitahukan bahwa kalau kita sudah di dalam kasih karunia, ya, ini Paulus sedang membayangkan pasti ada pertanyaan nih. Oke, kalau kita sudah di bawah kasih karunia dan bukan dihukum Taurat lagi, terus apakah kita akan berbuat dosa? Nah, ini Paulus berinteraksi, bertanya-tanya, dan seakan-akan memang dia mewakili pertanyaan-pertanyaan dari jemaat, dari setiap pengajaran yang dia berikan. Karena kita tidak berada di hukum Taurat, di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Rasul Paulus kembali menjawab, sekali-kali tidak. Jadi, kalau yang 6 ayat 1 itu menegaskan bahwa manusia, anak-anak Tuhan secara khususnya, itu sudah dibebaskan dari kuasa dosa, dan oleh karena itu tidak ada di bawah kuasa dosa lagi, dan tidak mungkin juga hidup di dalam kuasa dosa. Tetapi Roma 6 ayat 15, kalau gitu, kalau kita sudah tidak di bawah hukum Taurat dan hanya di bawah kasih karunia, kalau gitu boleh dong kita lakukan dosa. Ini bicara mengenai tindakannya, actionnya. Ini benar-benar berbicara mengenai, ya udah nih, aman nih, kalau gitu kita boleh lakukan dosa aja. Gak usah belajar, ibaratnya kayak gitu. Tadi seperti yang cerita awal saya, kalau gitu gak usah belajar lah, kan udah 100 nilainya. Tapi Rasul Paulus bilang, tidak. Sekali-kali tidak. Ini sebuah penekanan loh saudara. Baru dari ayat 1 ini, dia jabarkan semua penjelasannya sampai ayat yang ke-23. Ayat yang ke-16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Paulus melanjutkan statement retorisnya, pertanyaan retorisnya ini dengan sebuah perumpamaan, dengan sebuah gambaran bahwa kamu sadar nggak sih? Kamu tahu nggak bahwa ketika kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Ya, jadi gini Bapak Ibu, dalam konteks sosial pada masa itu, seorang warga negara, ketika dia
sudah mengalami kemiskinan atau beban hidup, dia bisa menawarkan diri sebagai hamba kepada orang lain. Tujuannya cuma satu, supaya dia bisa bertahan hidup, karena tuannya itu nanti yang akan bertanggung jawab atas kehidupan daripada dirinya sendiri, karena dia jadi budak dari orang tersebut. Dan dia menyerahkan dirinya untuk mentaati semua perintah tuannya. Jadi gambaran ini yang diberikan oleh Rasul Paulus sebagai penjelasan daripada kehidupan orang Kristen yang di bawah kasih karunia. Nah, dikatakan bahwa ketika kamu menyerahkan diri sebagai seorang hamba, ya kamu itu wajib mentaatinya. Dan kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, dan maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ini menarik sekali. Karena apa? Kan kita temanya ini kemerdekaan. Tetapi Rasul Paulus di sini justru menggambarkan ada dua tuan. Ada dua tuan, yakni tuan yang pertama adalah dosa, dan tuan yang kedua adalah ketaatan. Nah, saudara, ketika saudara mengambil keputusan untuk hidup dan menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus, itu sama seperti saudara mengambil keputusan menyerahkan hidup saudara dan saya sebagai hamba bagi Allah kita, bagi Tuhan yang kita kenal, Yesus Kristus. Jadi kita wajib mentaati setiap arahan daripada Tuhan kita. Karena sebelumnya kita taat kepada dosa, tetapi sekarang Tuhan kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang membawa kita kepada ketaatan demi ketaatan. Baik, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian. Dulu sebagai seorang yang berdosa, sebagai seorang yang dalam kuasa dosa, kita tuh budak dosa, dan efek dari perbudakan itu adalah kematian, Bapak Ibu. Kematian ini bisa saja berbicara mengenai kematian fisik dan juga kematian rohani dan juga kematian kekal. Tetapi di sini lebih menekankan kepada kematian kekal. Karena apa? Karena Yesus Kristus, iman kita kepada Yesus Kristus justru menawarkan kehidupan yang kekal. Jadi Rasul Paulus ingin menekankan bahwa tidak ada yang namanya kemerdekaan yang betul-betul merdeka. Enggak. Yang dibilang merdeka itu apa sih Bapak Ibu? Enggak mungkin merdeka itu bebas melakukan apa saja yang engkau kehendaki. Rasul Paulus enggak sedang berbicara kemerdekaan seperti itu. Karena yang dibilang merdeka itu sebenarnya adalah kita anak-anak Tuhan berganti tuan, berubah tuannya. Yang pertama tuan kita adalah dosa, tetapi sekarang melalui iman kepada Yesus Kristus, tuan kita adalah Allah. Tuan kita adalah Yesus Kristus. Dan ini menarik, karena di ayat yang ke-16 ini, Rasul Paulus tidak menyandingkan dosa dengan Tuhan, tetapi dosa dengan ketaatan ya. Bukan Tuhan kan? Di sini baik dalam dosa yang memimpin kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kepada kebenaran. Kenapa kok Rasul Paulus nggak mendampingkan dosa dengan, mengkontraskan dosa dengan Tuhan atau dosa dengan kebenaran, tapi justru malah dosa dengan ketaatan? Karena Rasul Paulus ingin mengoreksi pihak-pihak yang menyatakan bahwa sudah nggak perlu lagi lakukan aturan-aturan karena sudah selamat melalui iman kepada Yesus Kristus. Nggak bisa. Rasul Paulus lagi kasih tahu bahwa kalau kita sebagai orang percaya ya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketaatan kita itu menjadi ketaatan yang lahir dari sukarela. Nggak mungkin kita orang Kristen
hidup di dalam ketidaktaatan itu nggak mungkin. Karena dulu kita dibelenggu oleh dosa dan nggak bisa keluar. Saudara pernah tahu nggak ada orang yang terikat oleh dosa, itu dia mau keluar, itu susahnya minta ampun. Gak usah jauh-jauh, ketika seseorang terikat dengan narkoba, atau terikat dengan rokok, terikat dengan dosa-dosa pornografi, mereka mau coba keluar dari situ, susahnya minta ampun. Itu karena sudah terikat, karena dia sudah diperhamba oleh dosa itu. Minuman-minuman keras, mereka mau keluar itu susah banget. Dan kalau di dalam Yesus Kristus, tentu kita hidup dalam ketaatan, gak bisa seenaknya lagi, gitu. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa untuk menang atas dosa tersebut. Ayat yang ke-17 sampai 18. Jadi ada tuan dosa dan ketaatan di sini. Rasul Paulus betul-betul ingin menekankan, gak bisa. Di dalam Yesus Kristus harus hidup di dalam ketaatan. Karena erat kaitannya hidup sebagai hamba juga hidup dalam ketaatan. Hamba yang baik adalah hamba yang taat kepada tuannya. Jadi ini seperti dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Ayat 17 dan 18, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran. Ya, Paulus ingin mengingatkan kembali, syukur kepada Allah nih. Ya, bahwa Roh Allah itu yang satu-satunya pribadi yang hanya bisa membebaskan manusia dari kuasa dosa, dari belenggu dosa. Makanya dia bilang syukur kepada Allah. Jadi dulu Tuhan kita dosa, sekarang karena Roh Allah itu yang memerdekakan kita, sekarang Tuhan kita berganti. Dari Tuhan kita kepada dosa, menjadi Tuhan kita kepada kebenaran. Tuhan kita kepada Allah yang sejati. Tapi ingat, sama-sama harus hidup dalam ketaatan. Dulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Baik, ini diulang lagi. Kamu telah dimerdekakan. Dan di sini, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu betul-betul cinta Tuhan, ya, Bapak Ibu akan mencintai setiap pengajaran firman Tuhan kok. Kalau Bapak Ibu betul-betul rindu kenal Tuhan, Bapak Ibu akan terus mentaati pengajaran firman Tuhan. Dan inilah yang akan menolong saudara sekalian untuk hidup di dalam setiap ketaatan. Setiap kebenaran yang disampaikan itu akan mendorong kita untuk mau terus hidup di dalam ketaatan. Karena kita adalah hamba kebenaran. Ingat, tugas hamba itu adalah taat. T-A-A-T. Dibaca dengan gaya Indonesia. Dari kiri ke kanan taat, dibaca dengan gaya Aramik. Dari kanan ke kiri juga taat. Taat dan taat. Oke? Jadi gak ada kompromi atau gak ada tawar-menawar. Yang namanya ketaatan itu wajib. Apalagi kita sekarang statusnya adalah hamba kebenaran. Hamba Tuhan. Dan masuk kepada Roma 6 ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Nah, Rasul Paulus tahu bahwa manusia itu secara natur memang dari sononya itu ingin independen, ingin terpisah daripada Allah. Karena sudah dari sana itu memang terpisah. Dan buat manusia itu sesuatu hal yang asing untuk dekat-dekat dengan Tuhan. Karena nalurinya, nature-nya itu pengen mandiri dari Tuhan. Gak perlulah, pokoknya segala sesuatu ini semua karena saya sebagai manusia. Sentralnya adalah saya. Tapi ingat, itu natur dosa. Natur di mana saudara dan saya ingin jauh dari Tuhan. Dan itu dikatakan
sebagai kelemahan manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu untuk menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ayat 19 ini merupakan ayat yang sifatnya itu fakta. Tetapi di dalamnya ada perintah. Jadi faktanya dulu memang kita itu hidup sebagai hamba-hamba dosa, di mana kita menyerahkan anggota tubuh kita untuk melakukan dosa, Bapak Ibu. Ya, coba Bapak Ibu lihat lagi kehidupan dulu. Kita semua introspeksi dulu bagaimana kurang ajarnya kita di hadapan Tuhan. Dan kita nggak peduli sama sekali apa yang jadi kehendak Tuhan. Pokoknya saya, maunya saya, kehendak saya. Dan kita menyerahkan anggota tubuh kita ini, ya udah. Secara tidak sadar kita menyerahkannya untuk dosa dan menjadi hamba kecemaran. Dengan situasi yang sama, Rasul Paulus kasih perintah. Seperti itu juga kamu harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Karena apa? Ingat, Tuhan kita sudah beralih, yaitu kepada Allah yang sejati, Yesus Kristus. Dan kebenaran inilah yang harus kita hidupi. Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini enggak, Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus enggak bilang, akulah jalan, atau di sana itu jalan, dan akhirnya Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai penunjuk jalan. Tapi enggak, Yesus Kristus bilang, akulah jalan. Kedua, Tuhan Yesus enggak bilang, akulah jalan menuju kebenaran. Enggak. Tetapi Tuhan Yesus bilang, akulah jalan dan akulah kebenaran. Dan juga akulah kehidupan. Tuhan Yesus gak bilang, akulah jalan menuju kepada kehidupan. Enggak. Tuhan Yesus justru bilang, akulah jalan, aku juga kebenaran, dan aku juga kehidupan. Jadi kebenaran ini yang hanya di dalam Yesus Kristus harusnya mengarahkan kita kepada hidup yang terus-menerus disempurnakan melalui proses pengudusan. Sedikit saya singgung mengenai doktrin keselamatan, bagaimana kita itu sudah dibenarkan dan sekarang ini kita hidup di dalam proses pengudusan. Kita dibersihkan setiap hari. Kita dimenangkan atas setiap dosa-dosa yang masih tinggal di dalam kedagingan kita. Itu terus dikuduskan. Dan gimana caranya? Ya kita hidup di dalam ketaatan, di dalam kebenaran demi kebenaran. Maka ketika kita taat, di saat itu juga kita akhirnya dibersihkan. Taat satu lagi, dibersihkan lagi. Taat lagi. Kita akhirnya semakin disempurnakan, dikuduskan. Ayat 20-22. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Bapak Ibu, bebas dari kebenaran ini artinya saudara dan saya nggak bisa mencapai kebenaran karena ada dosa yang merintangi. Ya. Ada batasan sehingga kita nggak bisa menuju kepada kebenaran karena kita hamba dosa. Kita terbebas, kita jauh dari dosa itu. Maaf, kita jauh dari kebenaran sehingga kita nggak bisa mencapai. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saya tunjukkan sebuah tabel. Bapak Ibu lihat di sini di ayat 20-21. Paulus menyatakan status dahulu. Kita itu atau orang-orang berdosa itu adalah budak dosa. Yang bebas dari kebenaran. Gak bisa menuju kebenaran, ada dosa yang merintangi. Sehingga kita dinyatakan sebagai budak dosa.
Hasil dari budak dosa itu apa? Buahnya apa? Rasa malu. Sekarang pun kalau kita lakukan dosa, buahnya itu malu. Ada yang dengan sukacita, saya habis mencuri loh, aduh saya senang sekali saya habis mencuri. Enggak ya. Malunya kan minta ampun, ya itu buah dari dosa. Dan juga terdakwa. Itu hasil dari dosa. Kemudian yang menyertai atau akibatnya apa dari budak dosa itu? Kematian kekal. Tetapi sebaliknya, sekarang ini jemaat di Roma pada waktu itu dikatakan sekarang, dan juga kita juga berlaku untuk kita. Sekarang jemaat Rosipina, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita itu bebas dari dosa dan kita dijadikan budak kebenaran. Buahnya apa? Karena kita budak kebenaran, maka kita mentaati kebenaran, maka kita dibawa kepada pengudusan. Kita disempurnakan, dibersihkan. Dan ini semua ujungnya yang menyertai adalah kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Ini berita Injil yang luar biasa. Yes, saya mau katakan ini berita Injil yang luar biasa. Karena hanya Allah yang kudus. Hanya Allah yang kudus yang dapat bisa melepaskan manusia dari cengkraman dosa. Roh Allah yang kudus itu yang memerdekakan kita dari dosa. Ini yang terjadi. Sehingga Roma 6 ayat 23 menjadi kesimpulan. Ya. Bukan hanya sekedar Rasul Paulus ingin mengkontraskan bahwa dikatakan Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat Roma 6 ayat 23 ini, Rasul Paulus tidak sekedar mengkontraskan upah dosa adalah maut dan karunia Allah itu hidup yang kekal. Nggak cuma sekedar menabrakkan atau mengontraskan itu, tetapi Paulus sedang mengikut sertakan Kristus Yesus dalam kehidupan yang kekal. Dikatakan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Artinya tidak ada hidup yang kekal di luar Yesus Kristus. Ini pesan Injil yang ingin disampaikan. Dan setiap jemaat di Rosipina harus menyadari bahwa mereka sudah mengambil keputusan yang tepat. Saudara dan saya sudah mengambil keputusan tepat untuk mengikut dan menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena apa? Karena hanya di dalam Yesus Kristus kita beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita juga terbebas dari dosa. Bro Sam, ya tapi saya masih bisa lakukan dosa nih. Memang betul, kita masih bisa melakukan dosa. Tapi pertanyaannya, kita menikmati itu atau kita sadar bahwa itu sebuah kesalahan yang dimana kita terpeleset. Satu solusinya, saudara minta ampun sama Tuhan, bertobat. Dan saudara terus dibawa kepada pengudusan itu. Saudara diajar terus. Oke, artinya gini, kalau saudara masih melakukan dosa A, sebenarnya pesan dari Tuhan adalah, nak, dosa itu masih harus kamu beresin. Jadi, ayo dibereskan dosa itu. Ayo, kamu jangan mentaati dosa itu lagi. Ingat kita sudah bukan, ingat kamu ya kalau Tuhan bilang, ingat kamu itu sudah bukan hamba dosa lagi, tetapi hamba Allah, hamba Kristus. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Sehingga problem kita, ya, kalau kita sudah
dinyatakan sebagai hamba Tuhan, hamba kebenaran, maka kita wajib mentaati kebenaran. Dan ini berbahaya kalau seandainya kita sudah Kristen nih, tapi kita akhirnya nggak mau dengar-dengaran sama suara Tuhan, dengan sengaja kita justru memberikan diri kita untuk melakukan dosa. Hati-hati, itu akan berujung kepada perbudakan. Dan ternyata kita masih di dalam perbudakan dosa. Jadi hari ini kita sama-sama diajar firman Tuhan, diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa Roh Allah sendiri yang membebaskan kita dari dosa ternyata memposisikan kita sebagai hamba kebenaran, hamba Allah yang tugasnya melakukan setiap kehendak Tuhan, di mana ini lahir dari hati yang sukarela, dengan hati yang sukacita, dan menjadi sesuatu kesukaan bagi kita semua. Bapak Ibu, ini semua sudah digenapi. Karena apa? Di dalam Yehezkiel ayat 3, pasal 36, ayat 26, saya akan bacakan. Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Hukum Allah sudah tidak lagi terletak di dalam sebuah loh batu atau di luar manusia, tetapi hukum Allah sudah diberikan di dalam hati anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sehingga pertanyaannya, siapakah yang menjadi Tuhan dalam hidup kita? Siapakah yang menjadi Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Karena ini sangat berpengaruh dengan tindak tanduk kita sehari-hari. Cara ngukurnya gimana? Bapak Ibu melihat sendiri, seluruh aspek hidup kita semua. Siapa yang menjadi Tuhan dalam aspek kesehatan kita? Dokterkah? Diakah yang berkuasa? Atau kitakah? Atau siapa yang menjadi Tuhan atas finansial kita? Siapa yang menjadi Tuhan atas keluarga kita? Siapa yang menjadi Tuhan atas setiap perencanaan kita, Bapak Ibu? Siapa? Karena yang dibilang kemerdekaan ini bukan bebas melakukan seperti yang kita mau, enggak. Tapi Roh Kudus justru memberikan hati yang mau taat, hati yang mau rela, menyerahkan semua hak kita untuk dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan kita, sehingga hanya satu Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan menuntun kita dari kebenaran satu kepada kebenaran yang lain, dari ketaatan yang satu kepada ketaatan yang lain, dan ujung-ujungnya adalah hidup yang kekal. Ini pertanyaan yang harus kita jawab setiap hari. Bukan hanya saat mendengarkan khotbah ini saja, tetapi setiap hari, setiap detik ketika saudara ingin melakukan segala sesuatu. Saya percaya hari ini Roh Allah terus akan bekerja di dalam hati setiap anak-anaknya dan akan memberikan kekuatan terus untuk apa saudara dan saya hidup di dalam ketaatan. Jadi nggak ada lagi ceritanya sudah percaya di dalam Yesus Kristus, sudah beriman kepada Yesus Kristus, bebas melakukan dosa ya, enggak ya. Tapi justru Rasul Paulus, firman Tuhan mengingatkan bahwa kalau kita sudah hidup sebagai statusnya sebagai hamba Tuhan, ya artinya kita harus mentaati.
Tidak ada kata tidak, yang ada katanya iya. Siap untuk lakukan semua yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Berat nggak? Berat, tetapi saya percaya kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak bisa. Karena apa? Ingat, natur dosa itu masih ada dalam daging kita. Tapi itulah mengapa Roh Kudus inilah, Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri, yang akan menolong saudara dan saya untuk hidup dalam ketaatan dan di dalam status sebagai hamba Tuhan. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami kembali diingatkan. Kami bersyukur bahwa Roh Allah sudah memerdekakan kami dari dosa dan mengubah kami menjadi hamba Allah, hamba Tuhan, hamba kebenaran, hamba Yesus Kristus. Kami tahu yang dimaksudkan kemerdekaan bukanlah bebas melakukan apa yang kami mau lakukan, tetapi kemerdekaan adalah kemerdekaan untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Kami tahu dulu kami gak bisa melakukan kehendak Tuhan, tapi kami bersyukur oleh karya Roh Allah memampukan kami, memerdekakan kami, membebaskan kami untuk kami bisa dengan sukacita, bisa dengan sukarela melakukan setiap kehendak Tuhan. Kami bersyukur dengan semuanya itu kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Injil yang sudah memerdekakan kami semua anak-anak Tuhan. Dan terus akan menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dark. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever
Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya mengajak untuk kita bersama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, waktu-waktu yang kami boleh lalui hari demi hari Tuhan dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Dipimpin, dibimbing, terus Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Walaupun masa-masa pandemi yang kami harus hadapi, biarlah kami boleh terus merasakan penyertaan Tuhan, di mana kami terus menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami pada saat masa-masa pandemi ini Tuhan. Biarlah kami mempunyai pengalaman hari demi hari bersama dengan Tuhan, supaya kami lebih mengenal Engkau Tuhan, lebih dalam lagi ya Bapa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, kami ingin menyerahkan segala pergumulan kehidupan kami Tuhan. Terkhusus masa pandemi ini Tuhan, di mana bangsa negara kami terus bergelut, bahkan di seluruh dunia ya Bapa, menghadapi masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah proses untuk kami boleh dilengkapi Tuhan dengan vaksinasi yang sudah dilaksanakan Tuhan. Hari demi hari Tuhan akan memberikan kekuatan bagi tubuh kami Tuhan. Bapa, Engkau berkati pemerintahan kami Tuhan, melalui Menteri Kesehatan dan juga seluruh jajarannya ya Bapa, yang boleh mengorganisir ya Bapa, tenaga kesehatan, rumah sakit maupun juga sampai RT dan RW untuk mengadakan vaksinasi sehingga dapat berjalan dengan baik Tuhan. Berkati bangsa negara kami Tuhan, berkati masyarakat kami, biarlah kami bersama-sama Tuhan melakukan proses vaksinasi ini Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk masyarakat kami ya Bapa, biarlah Engkau yang terus Tuhan memberikan perlindungan bagi bangsa negara kami, khususnya Tuhan masyarakat kami Tuhan yang boleh terus diberi pengertian untuk perlunya untuk vaksinasi ini Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pemerintahan kami yang boleh memberikan vaksinasi secara gratis ini ya Bapa. Biarlah kami dapat meresponnya dengan baik Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keadaan dampak daripada pandemi Tuhan. Kami boleh bawa ke dalam tangan Tuhan, khususnya kepada masyarakat kami yang bagian bawah Bapak, yang punya penghasilan yang sangat terbatas, maupun juga perusahaan-perusahaan yang terhambat Tuhan, yang berdampak oleh karena COVID-19 ini ya Bapak. Tuhan, biarlah bantuan yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat boleh berjalan dengan baik Tuhan, boleh diterima dengan baik ya Bapak, sehingga membantu masyarakat yang membutuhkannya ya Bapak. Tuhan dalam surga, kami berdoa untuk pergumulan kami semua ya Bapak, baik dalam kami berusaha, bekerja, maupun juga kami boleh beraktivitas Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga hari lepas hari Tuhan, kami boleh menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk aktivitas dari jemaat-Mu Tuhan, yang bersama-sama untuk terus menyelenggarakan kebaktian demi kebaktian Tuhan, di mana ada pemberitaan Injil, di mana kami jemaat dididik ya Bapak untuk lebih lagi Tuhan mengenal Engkau lebih dekat lagi. Kami berdoa untuk setiap firman Tuhan yang boleh diberitakan melalui baik Zoom maupun juga YouTube ya Bapak. Tuhan dalam surga, kami berdoa Engkau memakai media ini, Engkau memakai juga jaringan internet ya Bapak, biarlah itu dapat berlangsung dengan baik, sehingga firman Tuhan, Injil yang sungguh kami butuhkannya Bapak, dan kami menyadari bahwa kami hidup bukan saja dengan roti Tuhan, tetapi dengan setiap firman Tuhan yang kami boleh dengar, yang kami boleh hidupi Tuhan, sehingga kami boleh mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan sekali lagi jemaat-Mu Tuhan, khususnya Gereja Rawat Baptis Solusi Pinyapian yang terus bergumul untuk terus ya Bapa, untuk kami boleh melayani bersama-sama Tuhan,
yang boleh kami melakukan kehendak Bapa di surga, dan bahkan melakukan pekerjaan-Mu Tuhan yang Kau kehendaki ya Bapa, sehingga kami boleh melaksanakan dengan baik bersama-sama dengan teman-teman, dan kami bergumul Tuhan untuk seorang gembala sidang ya Bapa. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Engkau akan mengirimkan, memberikan pada kami, dan kami boleh bersama-sama melayani Tuhan, dan kami boleh bertumbuh Tuhan. Kami boleh hidup di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan segala seluruh doa ini Tuhan, menyerahkan segala pergumulan kami, menyerahkan jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon perlindungan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapa, saat ini kami berdoa, biarlah firman ini benar-benar hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami betul-betul menyatakan kehidupan kami sebagai hamba kebenaran. Kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh umat-Mu, biar kuasa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Dan saat ini seluruh umat Tuhan, biarlah kasih yang daripada Allah Bapa, yang dinyatakan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, penghiburan dan kekuatan, akan menyertai saya dan saudara, mulai hari ini sampai pada kehidupan yang kekal. Mari setiap kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Gerakan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Berikan kepadaku segalanya, hanya untuk kemuliaan Allah. Hanya untuk kemuliaan Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.